Ya. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang untuk kita semua. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Begitu. Meskipun kita ada diliputi asap. Karena yang memulai Bapak Domi, yang mengakhiri kita semua. Oke, baik. Jadi pada kesempatan ini kita akan dapat satu sesi dari teman kita Ibu Maya Manono. Bapak Ibu ingat, dengan berbagai macam cara. Jadi Bapak Ibu bebas. Bapak Ibu mau dipakai bujuk, mau habis juga bisa. Kemudian terima kasih. Mengapa saya tidak membuka kepalan tangan saya dan berusaha untuk tidak bisa dibuka oleh teman-teman saya BNB karena sesuai tadi dikatakan bahwa itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang sangat berharga itu yang kita kasih kepada orang lain. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau berpendapat? Silakan Ibu Fi. Oh ya. Ya, biar bisa jelas. Iya. Baik, terima kasih Kak Maya untuk kesempatannya. Kebetulan saya tadi dengan Ibu Amanda, saya duluan terus
Ibu Amanda. Kita aturan main, Ibu Amanda halus, saya kasar, saya Adit, Ibu Amanda. Terus karena di geng amannya saya, Bapak Camat, jodoh. Cari apa yang paling berharga, ternyata jodoh begitu. Ibu usul dari ibu hamil. Jadi saya terima kasih karena saya dengan Ibu Amanda sama-sama jomblo, sama-sama masih cari jodoh. Terima kasih. Sama-sama belum punya, belum benar. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, kegiatan yang kita lakukan tadi itu ada maknanya. Ini mau menunjukkan bahwa begini, posisi kontrol yang mengatur kita punya hidup adalah kita. Yang mengatur apa yang kita mau lakukan, apa yang kita mau buat, apa yang kita putuskan adalah kita. Orang lain tidak punya hak untuk mau intimidasi kita atau mau paksa kita atau melakukan segala macam cara untuk merubah apa yang sudah kita pegang. Itu makna dari permainan yang kita lakukan. Dan ini dia berhubungan dengan tadi teori kontrol yang sudah saya sampaikan. Nah, selama ini barangkali Bapak Ibu, berarti belum pasti. Barangkali kita sebagai guru itu merasa kita sudah punya kewajiban untuk kontrol ini anak didik, supaya anak didik ini dia ikut apa yang kita mau. Nah, itu perasaan yang ada di dalam kita sendiri. Nah, akan tetapi ternyata apa yang kita lakukan ini Bapak Ibu keliru. Oleh karena itu, Dr. William Glasser, kalau saya tidak salah baca Ibu, betul? Dia berusaha untuk meluruskan beberapa kita punya miskonsepsi atau pemahaman kita yang keliru ini tentang teori kontrol ini. Jadi yang pertama itu dia katakan begini, ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid itu tidak mau melakukan apa yang kita suruh. Begitu. Nah, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol murid, hal demikian itu terjadi kalau dia kasih izin sama kita guru untuk mengontrol. Itu pendapatnya si Dr. William Glasser tadi. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Artinya, penguatan positif dan sebuah bujukan yang pernah kita lakukan itu ternyata adalah digolongkan dalam bentuk kontrol. Segala usahanya kita untuk kita mau pengaruhi itu murid supaya murid ini bisa melakukan apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan. Walaupun itu sebenarnya tujuannya baik, tapi ternyata itu adalah salah satu bentuk sikap kita sedang mengontrol murid. Kemudian Ibu Eva. Nah, ilusi yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik atau membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter seseorang. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah itu Bapak Ibu ternyata dia justru mengontrol murid untuk menuju pada identitas yang gagal. Begitu. Justru dengan kita mengkritik orang dan kita membuat orang mengatakan dengan kata-kata yang memojok rendah atau membuat mereka menjadi rasa bersalah, justru itu membuat mereka merasa buruk dengan diri. Ambil contoh begini, misalnya saya, Ibu Agama, saya sering begini, saya sering begini sama anak-anak, apalagi kalau kasus maki Ibu, saya suka bilang begini, kamu ini seolah-olah macam saya guru agama tidak pernah ajar hal yang baik sama kamu. Saya suka begitu sama anak-anak, begitu. Tujuannya saya sebenarnya baik, saya mau supaya orang menyadari kesalahannya, supaya orang tidak lagi guru ke depan. Tapi ternyata justru saya punya tindakan ini digolongkan dalam
keadaan yang begitu. Itu ternyata keliru yang saya lakukan selama ini. Seperti itu. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa punya hak untuk memaksa. Dorang punya hak untuk mengontrol orang atau memaksa orang untuk melakukan apa yang dia inginkan. Nah, banyak orang dewasa yang percaya bahwa dorang punya tanggung jawab untuk buat ini murid-murid supaya melakukan hal-hal tertentu. Apapun yang dorang lakukan, apapun yang orang dewasa mau, itu harus dilakukan. Nah, semua itu selama ini memang adalah suatu kemajuan yang berdasarkan suatu pengukuran kinerja. Artinya begini, walaupun ada kemajuan kinerja yang dia lakukan, tetapi kalau dia lakukan berdasarkan yang orang dewasa mau, ternyata itu digolongkan dalam kita sedang mengontrol anak didik itu. Gitu. Demikian Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, bila kita mau buat kemajuan, maka perlahan atau sedikit demi sedikit, mari kita ubah kita punya pola pikir. Kita ubah kita punya sikap dan perilakunya kita, gitu. Dan kita ubah bagaimana cara kita melihat dunia, bagaimana kita cara menyelesaikan persoalan atau bagaimana kita menghadapi siswa kalau siswa berada dalam posisi yang tidak sesuai dengan kita punya keinginan. Itu yang harus kita perhatikan. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat bagan yang ada di sini, bukan bagan, ini seperti ke kotak begini. Nah, tabel. Nah, sebelumnya mungkin kita sudah beranggapan bahwa semua orang melihat hal yang sama. Padahal sebenarnya setiap orang itu dia punya gambaran yang berbeda terhadap segala hal yang dia pandang. Lalu, yang berikut, orang lain bisa mengontrol saya, gitu. Itu pemahaman. Kalau dalam William Glasser, dia berpendapat bahwa hanya kita, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Orang lain tidak punya hak untuk mengontrol diri kita. Atau misalnya begini, modal berpikir menang kalah, yang harusnya adalah kita harus punya pemahaman bahwa modal berpikir menang-menang, tidak boleh menang-menang. Seperti itu. Nah, itu tadi salah satu hal yang harus kita perhatikan dalam upaya kita untuk melahirkan modal positif di sekolah. Yang kedua adalah disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, dalam rangka kita upaya kita untuk menciptakan budaya positif, salah satu strategi yang harus kita tinjau kembali adalah bagaimana kita punya disiplin yang kita sudah terapkan di sekolah. Apakah kita punya disiplin sudah efektif? Atau apakah perlu ditinjau kembali? Itu hal yang harus kita perhatikan. Nah, apa itu disiplin positif? Nah, disiplin positif itu adalah suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Itu disiplin positif. Nah, kita punya Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, dia berpendapat begini. Syarat utama untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini adalah disiplin yang kuat atau disiplin diri. Nah, disiplin diri yang dimaksud di sini adalah disiplin yang memiliki motivasi internal dari dalam. Bukan disiplin yang berasal dari luar atau eksternal, tidak boleh. Nah, kalau misalnya seseorang dia tidak bisa membangun motivasi internal dari dirinya diri, dia membutuhkan orang lain untuk bisa membantu dia, untuk bisa membangun itu motivasi internal dari dalam dirinya dia. Nah, yang harus dibangun itu adalah disiplin diri. Kenapa harus disiplin diri yang harus dibangun? Karena disiplin diri itu akan menolong seseorang untuk dia percaya diri. Dan rasa percaya diri ini, rasa percaya diri yang baik, yang optimal itu
dan rasa percaya diri yang bisa dikendalikan, itu akan bantu seseorang untuk dia bisa capai apa yang dia inginkan ke depan. Dia bisa selesaikan tugas dan juga tujuan yang mau dia capai, dia bisa dapat seperti itu. Nah, yang ketiga, hal yang ketiga yang harus kita perhatikan dalam upaya kita untuk membangun budaya positif adalah keyakinan kelas. Nah, ini kita belum punya, saya pikir ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini baru kita mau buat di kurikulum merdeka. Nah, ini penting untuk kita bisa perhatikan terkait dengan keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah beberapa peraturan yang dibuat bersama antara guru dan siswa untuk sama-sama dalam bekerja sama membentuk suatu peraturan yang dibuat bersama oleh guru dan siswa yang dapat membantu siswa itu supaya orang bisa belajar dengan efektif di kelas. Itu keyakinan kelas. Nah, pertanyaannya adalah apa dia punya manfaat itu keyakinan kelas? Manfaatnya itu tadi yang saya sampaikan, supaya pembelajaran bisa berjalan dengan efektif. Nah, bagaimana kita caranya supaya kita bisa buat keyakinan kelas? Ada beberapa tahap Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, Bapak Ibu harus sampaikan dulu, ya anak-anak, hari ini Bapak Ibu mau ajak kamu supaya kita buat keyakinan kelas. Bapak Ibu sampaikan dulu apa itu keyakinan kelas, kemudian apa manfaatnya ke anak didik supaya mereka bisa tahu begitu. Kemudian kita masuk pada, kita minta siswa untuk mereka menulis keyakinan yang mereka inginkan. Tadi kan saya sudah sampaikan bahwa keyakinan kelas itu kan beberapa peraturan yang akan membantu supaya pembelajaran bisa berjalan dengan efektif kan. Nah, beberapa keyakinan atau peraturan yang bisa ditulis tapi Bapak Ibu bisa komunikasikan dengan siswa. Contohnya misalnya begini Bapak Ibu. Misalnya kira-kira saya guru, saya memposisikan diri sebagai guru dan Bapak Ibu muridnya. Ya anak-anak, kira-kira kalau kita mau belajar efektif, apa saja yang harus kita perhatikan dalam kelas supaya pembelajaran kita bisa berjalan dengan aman sepanjang kita belajar. Kira-kira apa? Konsentrasi. Ya, tidak boleh keluar selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian, ya, tidak boleh makan di dalam kelas. Oke. Ya, kalau guru ada mengajar harus perhatikan gitu. Nah, itu beberapa keyakinan kelas. Jadi seperti itu kira-kira gambarannya ya Bapak Ibu ya, bisa ikuti ya. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah setelah Bapak Ibu mengumpulkan keyakinan kelas yang disampaikan oleh murid, langkah kedua yang Bapak Ibu perlu lakukan adalah Bapak Ibu mengulas kembali. Berarti Bapak Ibu harus menyampaikan kembali keyakinan kelas yang tadi sudah dibuat bersama anak murid. Begitu. Nah, lalu yang ketiga, Bapak Ibu guru pilih kira-kira keyakinan kelas yang penting itu yang mana-mana saja. Begitu. Dan setelah itu Bapak Ibu mengubah kalimat positif, kalimat negatif yang tadi diucapkan menjadi kalimat positif. Ibu Eva tolong ke slide berikut. Contoh misalnya ini Bapak Ibu. Jangan membuang sampah sembarangan. Kata jangan itu kalimat negatif. Jadi kita rubah dia ke kalimat positif. Seperti misalnya menjaga kebersihan kelas. Nah, seperti itu. Kemudian, misalnya tidak mondar-mandir saat guru sedang mengajar. Tadi teman-teman bilang begitu. Nah, kita ubah ke kalimat positif menjadi bersikap sopan dan menghormati guru. Nah, seperti itu. Bisa ada bayangan ya Bapak Ibu ya? Nah, jadi kalimat negatif yang tadi diucapkan oleh anak-anak diubah menjadi kalimat positif. Lalu kita kembali ke slide yang tadi Bu Eva. Oke.
Dan yang terakhir, Bapak Ibu cek kemudian sepakati bersama dengan murid keyakinan-keyakinan kelas mana yang kita mau buat dan kita mau tempel sudah dicekkan di kelas kita, dan kita jadikan itu sebagai keyakinan kelasnya kita selama kita belajar dalam jangka waktu 1 semester atau bisa 1 tahun. Nah, yang harus Bapak Ibu ingat adalah keyakinan kelas itu, Bapak Ibu, dia tidak boleh terlalu panjang kata-katanya, tidak boleh juga terlalu sulit dipahami kata-katanya, dan jangan terlalu banyak supaya bisa diingat oleh anak-anak. Jadi orang waktu lakukan juga bisa ingat gitu. Seperti itu. Itu keyakinan kelas. Nah, setelah disepakati, Bapak Ibu nanti tidak kira-kira seperti ini semua. Jadi ini Bapak Ibu saya ikut ya. Nanti setelah disepakati, tinggal Bapak Ibu bersama anak didik, tinggal rancang sengaja jadi seperti ini dan ditempelkan, dibuat secantik mungkin, semanis mungkin, dan ditempelkan di ruang kelas dan disepakati bersama dan dibuat komitmen bahwa kita harus lakukan. Ini keyakinan kelas yang sudah kita lakukan, yang sudah kita buat sama-sama. Kurang lebih seperti itu. Bisa diikuti Bapak Ibu? Oke, kita pindah. Nah, budaya positif yang berikut adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi dalam kita punya hidup manusia. Nah, 5 kebutuhan dasar apa? Yang pertama adalah bertahan hidup. Kalau bertahan hidup itu dia selalu berhubungan dengan kita punya kebutuhan pokok. Kebutuhan pokoknya kita apa sih Bapak Ibu? Makan. Oke, minum. Rumah yang sehat, tubuh yang sehat. Nah, itu berhubungan dengan kebutuhan pokoknya kita. Oke. Baik. Yang kedua, 5 kebutuhan dasar yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang. Ini penting. Kebutuhan untuk disayangi atau diterima oleh orang-orang sekitar. Nah, ini dia meliputi, dia berhubungan dengan hubungannya kita dengan orang lain, entah dengan teman, dengan pacar, dengan suami, dengan keluarga, Bapak Ibu ya, dengan istri, dengan teman-teman kita satu lembaga, itu dia berhubungan dengan itu. Itu kasih sayang. Dan biasanya Bapak Ibu, orang yang kebutuhan hak kasih sayang yang terpenuhi, dia akan motivasi belajarnya itu kan sangat tinggi dia. Begitu. Dan mereka juga bisa akrab dengan orang tua, bahkan dengan guru juga bisa. Dorang juga bisa disukai oleh dia punya guru, bahkan orang juga punya suatu guru idola. Terus bagi orang, bagi anak didik yang kasih sayang terpenuhi ini, tema itu penting sekali gitu. Kalau tidak teman merasa menyampaikan mana gitu, jadi teman itu penting bagi mereka. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Penguasaan ini dia berhubungan dengan kebutuhan akan pengakuan akan kemampuan yang dia punya, begitu. Nah, kebutuhan ini dia berhubungan dengan, kita kembali Bu Evan. Dia berhubungan dengan bagaimana dia berhubungan dengan bagaimana orang itu merasa bahwa dia dihargai, dia dianggap, dia diakui, dia punya kompetensi diakui, dia dianggap bahwa dia bisa mencapai pencapaian, dia mampu seperti itu. Itu yang berhubungan dengan penguasaan. Lalu yang berikut, kebebasan. Kebebasan ini dia lebih berhubungan dengan kebutuhan akan pilihan, begitu.
Dia bebas untuk memilih apa yang dia mau. Itu lebih berhubungan dengan itu. Lalu yang kelima, kesenangan. Nah, kesenangan ini kebutuhan untuk merasa senang. Dan kesenangan ini dia adalah suatu kebutuhan untuk bagaimana kita senang, bagaimana kita bermain, bagaimana kita tertawa. Ini sebenarnya sama dengan ibu Keti, ibu Keti pulang. Nah, anak-anak yang kebutuhan dasar tentang kesenangan ini terpenuhi Bapak Ibu, dia akan berkonsentrasi dengan pekerjaan yang dia lakukan. Dan semua hal yang lakukan dia akan nikmati begitu. Dorang suka bermain, suka koleksi barang, suka bergurau atau bercanda begitu. Dorang suka buat lucu-lucu. Terus dorang juga menggemaskan. Adakah Bapak Ibu yang menggemaskan di sini? Menggemaskan ya Bapak Ibu. Bahkan sampai saat dong buat sesuatu yang kita rasa ini bagus, dong rasa macam lucu begitu. Ini lebih mendekati kayak bukit kayaknya ya. Ini sudah ada lain orang. Itu berbicara tentang 5 kebutuhan dasar. Nah sekarang saya mau ajak Bapak Ibu untuk mari kita baca satu kasus, kemudian kita analisa. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang sudah terpenuhi dari cerita ini? Saya baca ceritanya. Bimo adalah seorang anak TK B. Dia selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Nah, ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Nah, tugasnya kita adalah coba mari kita identifikasi kira-kira kebutuhan apa yang sudah terpenuhi dalam dirinya Bimo dengan pertanyaan berikut. Dengan jawaban yang disampaikan oleh Bimo terhadap dirinya guru. Yang pertama adalah dia bilang begini, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Bimo bilang gitu. Kira-kira Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu dari kalimat ini, dari pernyataan ini, kebutuhan mana yang terpenuhi dari Bimo? Apakah penguasaan, kebebasan, kesenangan, atau cinta dan kasih sayang? Senang, aku senang. Perhatikan yang kata-katanya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira apa? Kebutuhan yang mana? Kesenangan. Oke. Yang lain? Cinta dan kasih sayang. Nah, yang benar itu adalah kesenangan. Kita lihat dari kata kunci Bapak Ibu ya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Jadi ini menunjukkan bahwa dia kebutuhan kesenangannya dia terpenuhi. Kita pindah di pernyataan nomor 2. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, kebutuhan mana dia terpenuhi? Kasih sayang. Oke, mantap. Lalu yang berikut, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, kira-kira ini apa? Ya, penguasaan. Dan terakhir, ibu guru, aku bosan belajar di kelas terus. Nah, ini apa nih? Kebebasan. Oke. Nah, dari sini Bapak Ibu sudah bisa ikuti tentang materi ini, tentang 5 kebutuhan dasar manusia ini, dan saya pikir Bapak Ibu sudah paham. Oke, kita pindah di budaya positif yang perlu kita bangun. Yang berikut adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol yang sering diterapkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Yang pertama adalah penghukum. Kedua adalah membuat merasa bersalah. Lalu ketiga tenang. Keempat pemantau. Dan yang kelima adalah manajer.
Nah, seorang penghukum ini dia biasa menggunakan hubungan fisik atau verbal. Nah, nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot, jarinya menunjuk-nunjuk dan menghapik. Itu penghukum ya Bapak Ibu ya. Seperti contohnya begini, dia orang bilang begini, terlambat lagi, hanya engkau yang terlambat terus. Nah, seperti itu. Atau kapan engkau bisa datang tepat waktu seperti itu. Kemudian, kau ikut apa yang saya omong begitu. Awas kalau kau terikut. Nah, ini menghukum. Lalu bisa juga dengan kalimat begini Bapak Ibu. Hanya engkau saja yang buat salah, tidak ada orang lain yang buat salah. Seperti itu ya. Sambil menunjuk mata melotot, kemudian sambil menunjuk. Nah, itu penghukum ya Bapak Ibu. Lalu bisa juga dengan misalnya contoh kalimatnya begini. Ini selalu pasti engkau saja yang terakhir terus kerja soal misalnya seperti itu. Atau engkau saja yang terlambat terus sambil tunjuk sambil mata melotot tapi sambil marah-marah. Itu kalau kita bertindak seperti itu Bapak Ibu berarti kita ada dalam posisi kontrol menghukum. Kita pindah di yang kedua. Pembuat merasa bersalah. Nah, ini dosa yang kita lakukan. Kalau pembuat pada posisi ini dalam pembuat merasa bersalah ini Bapak Ibu, guru kalau dia bersalah lain buat saja. Pembuat merasa bersalah dia selalu menggunakan keheningan dan membuat orang merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri gitu. Misalnya Devi menghadap dengan Ibu Lydia berkata, ini ibu kecewa sekali dengan apa aku buat. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau tidak ini apa bisa juga dibilang begini. Ini engkau saja buat salah, bagaimana kalau orang tua tahu? Nah, itu. Jadi kita mengatakan kalimat yang seolah kita mau buat dia merasa bersalah dengan apa yang dia buat seperti itu, gitu Bapak Ibu. Bisa diikuti ya Bapak Ibu? Oke. Kalau saya terlalu cepat Bapak Ibu. Pas. Oke. Ya. Terlalu cepat. Oke, kita pindah di yang ketiga, posisi kontrol yang ketiga. Nah, ini yang sering digunakan oleh bapak-bapak. Posisi teman, gitu. Nah, pada posisi teman, dia guru dia tidak akan menyakiti dia punya murid. Namun, dia akan berusaha untuk mengontrol murid dengan kata-kata yang halus, dengan persuasi gitu. Nah, posisi teman dia bisa bertindak negatif, bisa juga positif. Kalau positif, dia berusaha bangun hubungan baik dengan muridnya. Dia tetap membangun hubungan yang baik dengan muridnya. Nah, guru dalam posisi ini, dia biasa gunakan hubungan yang baik, kemudian dia suka menggila dan dia anak murid, begitu. Lalu dia suka ajak bilang begini, masuk sini kau bantu dulu Pak Guru, gitu. Atau masih masuk kau bantu Ibu Guru dulu, nah begitu. Asitu ini dia juga bisa bilang begini, pasti ini dulu kau bantu, kau teringat dulu ini apa? Ibu pernah bantu sama ibu. Nah, sama ini kan kalau orang apa kan ibu yang bantu sama ibu toh? Nah, sebenarnya itu kalimat-kalimat seperti kita ada dalam posisi kontrol teman. Ya sudah, ini apa biar ini kali terpapan. Nanti ibu bantu sama ibu. Nah ini teman. Nah, kalau dalam posisi negatif, tadi kan positif kan Bapak Ibu ya. Sekarang negatif. Kalau dalam posisi negatif
negatif Bapak Ibu, itu misalnya suatu saat ketika Bapak Ibu tidak punya waktu untuk bantu siswanya, dia akan kecewa. Begitu. Lalu dia akan bisa saja dia akan mengeluarkan kata-kata begini. Wih, saya pikir bapak guru atau ibu guru sama teman, ternyata bukan. Jadi dia kecewa gitu, dengan posisi kontrol yang sudah kita lakukan sama dia. Gitu. Nah, dia kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Nah, itu negatif Bapak Ibu. Nah, hal lagi yang mungkin juga timbul Bapak Ibu, dia juga tidak akan, dia hanya mau bantu guru yang menganggap dia sebagai teman. Sedangkan guru yang tidak pernah menganggap dia sebagai teman, atau guru yang bertindak sebagai penghukum, jangan harap sudah hebel gitu. Dia tidak akan peduli. Dia hanya mau kepada orang yang memperlakukan dia sebagai teman. Kalau pembuat merasa bersalah dengan hukum, penghukum, oh jangan, dia tidak akan tersibuk memang. Nah itu dia punya dampak negatif. Kalau kita memposisikan diri sebagai, kita mengambil posisi kontrol dulu sebagai teman. Oke, kita pindah slide Ibu Eva. Lalu yang keempat, pemantau. Nah, kalau pemantau ini Bapak Ibu, dia bersifat mengawasi sendirian. Nah, seorang pemantau dia sangat mengandalkan perhitungan atau data atau bukti yang dia dapat. Kemudian juga dia mencari solusi dari persoalan yang dia hadapi. Gitu. Jadi seperti itu kalau posisi manajer. Nanti sebentar kita akan melihat, kita akan menyaksikan bagaimana video tentang bagaimana guru bertindak dalam 5 posisi kontrol yang sudah saya sampaikan. Kita pindah slide itu. Nah ini, mari kita lihat Bapak Ibu 5 posisi contoh penerapan 5 posisi kontrol lewat tayangan yang akan disaksikan oleh Bevan. Mari Bevan. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh David Russell dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk ingin memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa?
terpukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa telat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Bisa ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu mau tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sampai cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Saya, Bu. Kamu malah
namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, setelah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren belum menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang besar. Oke, baik itu Bapak Ibu. Tadi contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah sekarang kira-kira Bapak Ibu mulai lihat sudah, terefleksi diri. Kira-kira selama ini Bapak Ibu ada dalam posisi kontrol yang mana? Penghukum kah?
pemantau kah, pembuat merasa bersalah kah, manajer kah, atau teman? Nah, untuk penghukum, Bapak Ibu tolong perhatikan. Untuk penghukum Bapak Ibu, penghukum itu dia selain tadi yang seperti yang tadi sudah Bapak Ibu saksikan bahwa ketika seseorang melakukan pelanggaran, dia memberikan hukuman yang tidak sesuai, tidak mendidik gitu. Itu harus diingat. Jadi misalnya tadi seperti tayangan tadi, Naren datang terlambat, terus itu dihukum Naren keliling lapangan 5 kali. Nah itu tidak mendidik namanya. Nah itu penghukum. Nah sekarang Bapak Ibu apakah ada dalam posisi penghukum selama ini? Iya. Oke, baik. Jadi harapannya dengan Bapak Ibu sudah lihat posisi kontrol ini, Bapak Ibu bisa kembali merefleksi diri, kemudian kira-kira ada dalam posisi kontrol yang mana. Tetapi yang perlu Bapak Ibu ingat bahwa dalam penerapan kurikulum Merdeka, Bapak Ibu harus ada dalam posisi manajer. Yang kelima tuh Bapak Ibu. Nah, jadi dalam menyelesaikan persoalan yang anak-anak hadapi, ya harus lakukan tahap-tahap seperti kita ada dalam posisi manajer, seperti yang tadi Bapak Ibu sudah saksikan dalam video yang tadi sudah ditayangkan. Oke, itu berkaitan dengan 5 posisi kontrol guru. Nah, ya, yang terakhir adalah Bapak Ibu untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Salah satu hal yang perlu kita perhatikan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan yang sudah anak-anak lakukan untuk dorong bisa kembali kepada karakter yang lebih kuat, begitu. Nah, bagaimana penerapannya segitiga restitusi dan apa saja yang ada dalam segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi itu Bapak Ibu dia memiliki 3 tahapan penyelesaian masalah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Seperti yang tadi dilakukan oleh Ibu Guru kepada Naren dalam posisi sebagai manajer. Seperti yang tadi kita sudah tonton. Nah, dalam menstabilkan identitas, posisi guru adalah posisi dia harus berusaha untuk membuat orang menyadari kesalahan yang dia lakukan, membuat murid menyadari kesalahan yang dia lakukan. Kemudian dia menanamkan keyakinan bahwa sama murid bahwa kesalahan yang dia buat itu bisa dia perbaiki. Itu dalam menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah, Bapak Ibu bisa mengantar anak didik untuk dorang bisa melihat kira-kira kesalahan yang dorang buat itu apa masalahnya, mana apa latar belakangnya, kenapa bisa ada, pasti ada alasannya gitu. Seseorang buat sesuatu pasti ada dia punya alasan. Jika tidak ada yang buat sesuatu tanpa alasan, pasti ada alasan. Nah itu yang Bapak Ibu perlu gali. Kemudian setelah itu Bapak Ibu antar juga anak didik supaya anak didik bisa memahami kira-kira kebutuhan yang dia inginkan dari kesalahan yang dia buat itu apa gitu. Itu di validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, tahap yang ketiga adalah menyayangkan keyakinan. Nah, segitiga restitusi ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu perlakukan di saat Bapak Ibu sudah merancang keyakinan kelas. Seperti tadi kita sudah bahas. Rancang dulu keyakinan kelas, baru kita bisa selesaikan masalah dengan menggunakan strategi ini. Nah, di bagian menanyakan keyakinan, Bapak Ibu bisa mengantar anak
persoalan yang dihadapi. Seperti yang tadi dilakukan oleh ibu, dipraktekkan oleh ibu kepada Naren dalam posisi kontrol sebagai manajer. Nah, itu Bapak Ibu ya. Sudah bisa diikuti Bapak Ibu? Nah, ini langkah-langkah seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, oke. Kita di slide berikut Bapak Ibu, ini ada satu video lagi yang Bapak Ibu bisa lihat supaya Bapak Ibu bisa ikuti bagaimana menyelesaikan masalah dalam penerapan penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Salam dan bahagia akan kepentingan oleh dan akan ini melahirkan institusi Iya, Sarah. siapa Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini di sini? kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iya lah, masa saya diam saja pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri loh. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat tadi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip anak yang kurang sesuai dengan keinginan kamu. Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu.
Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik, itu Bapak Ibu contoh penerapan segitiga restitusi berkaitan dengan persoalan yang dihadapi oleh anak Escobar. Kita bisa, pasti kita bisa. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan kalau ada kemauan. Jadi walaupun sebenarnya apa yang kita lakukan sebenarnya Bapak Ibu karena sudah ada dalam kita punya pikiran. Tapi kalau kita mau melakukan perubahan, pasti kita bisa. Dan karena itu, mari kita saling baku dukung antara satu dan yang lainnya, supaya dalam penerapan, dalam upaya kita untuk menciptakan budaya positif, seperti tadi dalam materi yang sudah saya sampaikan, kita bisa menerapkannya dalam kita punya sekolah. Oke Bapak Ibu, sekian materi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom. Shalom.